Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Darta ya. Kali ini kita akan membahas topik bisnis ya. Mungkin di channel saya banyak ngomong soal pajak ya, tapi anyway kita juga akan belajar teman-teman supaya soal bisnisnya keren ya. Kali ini kita akan membahas topik bagaimana caranya supaya otorisasi keuangan ya tidak hanya dipegang oleh direktur saja, tapi bisa didelegasikan ya. Setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ini pertanyaan video ini saya khusus buat teman-teman yang sering tanya ya. Karena permasalahan yang sering dihadapin oleh pengusaha, terutama pengusaha yang masih belum secara profesional mendirikan usahanya, biasanya adalah mereka masih memegang otorisasi keuangan ya, alias masih hubungan dengan bayar supplier sendiri ya, masih hubungan dengan bayar gaji sendiri ya, jadi bayar gajinya sendiri gitu ya, mereka yang transfer, bayar supplier sendiri. Jadi intinya otorisasi keuangan tetap dipegang oleh direkturnya ya. Ini yang akhirnya membuat orang-orang pengusaha UMKM yang mau berkembang dengan skala yang lebih besar itu kesulitan ya, karena mereka masih terlibat terhadap proses pembayaran ya. Padahal teman-teman perlu ketahui, kalau misalnya kita punya perusahaan semakin banyak ya, Anda mau punya holding perusahaan, Anda mau perusahaan punya semakin besar, maka tidak mungkin hal-hal teknis Anda lakukan ya. Anda pasti memikirkan secara global, Anda akan memikirkan secara strategi perusahaan. Tidak bisa Anda memikirkan bayar gaji lah, bayar supplier lah, itu Anda tetap lakukan nonsen, itu tidak bisa besar. Which is kalau saya boleh kasih satu ini ya, mentor saya, satu guru saya juga, Pak Hermanto Tanoko. Kalau teman-teman lihat, beliau punya namanya Tankop ya. Kapan hari saya pernah bertemu beliau satu event, kita mengadakan event bersama untuk charity ya. Waktu itu saya punya satu komunitas namanya Billionaire Mindset ya, bersama dengan Pak Tommy Wong dan kawan-kawan yang lain. Kita mengadakan event ya, waktu itu di Surabaya. Kita mengadakan event charity ya bersama dengan Pak Hermanto Tanoko, dan beliau punya banyak sekali perusahaan ya. Beliau punya namanya Tankop ya. Anda bayangin, kalau Anda punya Tankop ya, Anda punya perusahaan namanya Tankop ya, lalu Anda misalnya, mohon maaf nih ya Pak Hermanto, saya bagaikan contoh aja Pak Hermanto ya, atau Bu Belinda dan kawan-kawan, saya minta izin dulu nih sebagai contoh aja. Misal saja Pak Hermanto punya Tankop, punya Tanobel Food, punya Avian, Depo Bangunan dan kawan-kawan ya, ternyata dia masih otorisasi token ya, bayar sendiri, kan tidak mungkin, tidak make sense guys ya. Bagaimana kita mau punya usaha besar kalau kita mau mengotorisasi semua transaksi kita sendirian ya, bayar supplier kita yang otorisasi pakai token, atau kita yang kasih setoran sendiri, ya nggak bisa guys. Kapan usahanya kita mau besar ya. Jadi ini satu mindset yang perlu teman-teman pahami, dan strateginya gimana ya. Kalau mau besar, tidak mungkin kita menggunakan tenaga kita semua, kita harus bersama-sama. Kita bisa memajukan tim kita lebih maju lagi, ajarin tim kita lebih maju lagi, kita berikan kepercayaan. Nah, ini beberapa hal yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman ya. Apa sih langkah-langkah yang harus kalian siapkan untuk Anda bisa pelan-pelan nantinya mendelegasikan otoritas keuangan ya kepada tim Anda, dan Anda tidak perlu terlibat 100% terhadap pembayaran. Ya, ini satu hal yang penting ya. Yang pertama guys adalah Anda wajib membuat namanya SOP. Oke? Standard Operating Procedure. Ini wajib hukumnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau usahanya berkembang, mau nggak terlibat lagi di otorisasi keuangan, ya, Anda harus punya namanya SOP, diatur. SOP itu ngatur guys, yang ngatur pertama dari orang yang bersangkutan siapa, departemennya siapa, PIC-nya ya, person in charge-nya siapa. Ya, Anda tetapkan dulu job description-nya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Anda tetapkan satu-satu. Terus dibuat aturan mainnya. Oke, kalau pembelian rule of the game-nya gini, kalau penjualan rule of the game-nya gini, kalau keuangan rule of the game-nya gini. Inventory management rule of the game-nya gini. Jadi Anda buat dulu aturan main satu-satu. Oh ternyata
harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu dibuat jelas, ya. Itu wajib hukumnya, harus buat namanya SOP, ya. Kedua, dari SOP ini Anda harus buat controllingnya gimana, penilaiannya gimana, ya. Supaya jelas, oh orang ini melakukan dengan baik atau enggak. Jadi jangan hanya buat SOP, tapi nggak ada kontrolnya, ya. Maka selalu ada namanya satu strategi namanya PDCA, ya. Planning, do, check, action. Ya, jadi ada di plan, ya, plan, do, check, action. Jadi direncanakan dulu, dilakukan, dicek lagi, actionnya apa, perbaikannya apa. Jadi harus ada selalu PDCA. Dan setelah buat SOP, Anda harus punya controllingnya atau KPI-nya apa. SOP ini jalan baik atau enggak. Maka perlu namanya PDCA, guys, untuk membantu mengontrol. Jangan sampai Anda punya SOP jalannya nggak karuan, Anda nggak ngerti. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Anda mesti gabungkan dengan program. Oke, jadi buat SOP itu jangan hanya buat SOP saja tapi nggak pakai program. Nonsense, guys. Bayangin Anda punya transaksi segitu banyaknya. Perusahaan yang UMKM aja saya tahu punya transaksi satu hari bisa ribuan, guys. Bahkan saya puluhan ribu transaksi. Anda mengotorisasi pakai tangan, dilihat satu-satu, nggak mungkin. Sudah tidak zaman, ya. Maka harus punya program dulu, pakai program keuangan, ya, macam-macam. Kalau teman-teman misalnya mau tanya program, Anda boleh DM saya di Instagram. Saya akan jelaskan. Saya nggak di sini nggak promosi program, oke? Saya nggak lagi promosi program apapun. Tapi program-program yang mungkin mau collab dengan kita, monggo, kita welcome, ya. Tapi saya nggak mau promosi program apapun di dalam YouTube ini, ya, di dalam video ini. Teman-teman boleh DM saya akan kasih referensi yang juga saya nggak ada kepentingan, minimal cocok dipakai untuk teman-teman sekalian, ya. Nah, so pakai program dulu supaya bisa ngontrol. Karena program ini jangan sampai ketika Anda punya program, nah teman-teman juga perlu pahamin. Punya program keuangan, jangan yang pakai hanya accountingnya. Kalau yang pakai accountingnya ini masalah besar. Ya, karena program ini tujuannya untuk mengontrol seluruh bisnis proses perusahaan. Jadi dari mulai pembelian, penjualan, keuangan dan kawan-kawan harus terkontrol di dalam program. Ya, jadi otomatis yang buat juga harus bermacam-macam. Harus orang yang berganti-ganti, orang yang setiap departemen saling buat dan saling terkoneksi. Itu untuk program, ya. Nah, so kurang lebih itu, guys, yang harus dipikirkan terkait dengan program. Nah, sampai sini maka Anda harus udah mulai jalan ya. Maka sampai sini apalagi yang perlu dipikirkan supaya Anda bisa mendelegasikan, ya. Biasanya yang awal yang susah didelegasikan adalah departemen pembelian. Kadang-kadang owner masih terlibat di dalam pembelian, ya. Tapi lambat laun dengan adanya sistem ketemu orang yang tepat, pembeliannya pelan-pelan didelegasikan. Apalagi kalau pembeliannya pakai suppliernya sudah kenal banget sama owner, itu biasanya jarang, maksudnya lebih gampang untuk didelegasikan. Yang paling susah biasanya adalah terkait dengan uang, karena owner takut uang ini kan sangat resiko, ya. Maka owner seringkali atau Anda mungkin, ya, seringkali mungkin masih menggunakan otorisasi sendiri, ya, masih menggunakan otorisasi by Anda sendiri, ya. Maka yang harus Anda lakukan pertama adalah Anda harus training atau Anda harus rekrut atau Anda harus cari orang di dalam perusahaan Anda yang bisa Anda percaya. Oke, ini satu hal yang menarik yang perlu Anda pikirkan. Bagaimana Anda bisa mencari orang yang Anda percaya. Oke, misal saja Anda pakai tes gitu, ya, atau Anda lihat secara capability, ya. Tapi anyway, guys, mungkin Anda perlu tes, ya. Anda perlu tes pakai namanya tes grafologi. Kalau biasanya nggak pakai, ya, karena grafologi ini bisa melihat, ya, apakah di dalam orang tersebut ada potensi apa. Karena kalau dilihat dari misalnya tes psikologi itu kelihatan luarnya saja, secara hati kecilnya, secara bahasa dasarnya tidak kelihatan, ya. Anda pakai tes apapun biasanya tidak terlalu dalam kelihatannya. Mungkin bisa tapi nggak terlalu sampai dalam. Anda combine lagi dengan tes grafologi, ya. Karena grafologi itu secara nggak sadar orang akan nulis di dalam tulisan ini, itu akan mencerminkan, ya, kondisi orang tersebut seperti apa dalam bawah sadarnya. Karena dalam bawah sadarnya yang penting, ya. Oh, ternyata misalnya orang ini bisa, mohon maaf nih, ya, nggak jujur. Orang ini bisa ngutil gitu, ya. Orang ini bisa mencuri, orang ini bisa apa. Nah, itu akan kelihatan daripada tulisan. Secara nggak langsung akan kelihatan dan dia nggak tahu di tulisannya dia mencerminkan itu. Dan ini keren, guys, ya.
85% sampai 90% biasanya benar ya. Teman-teman kalau mau tahu soal grafologi boleh DM saya, nanti saya akan referensikan ya. The Consulting nggak jualan grafologi ya guys. The Consulting itu saya juga nggak jualan grafologi. Jadi kalau teman-teman pengen tahu grafologi, siapa yang bisa, teman-teman boleh DM saya di Instagram ya. Anda follow saya di Instagram dulu, DM saya, nanti saya akan referensikan, saya kenalkan dengan teman-teman kami, partner-partner kami yang paham grafologi. Jadi teman-teman cari orang fansnya, cari orang accountingnya yang dipercaya, minimal sudah lumayan paham lah. Oh, orang ini nggak ngambilan, orang ini jujur, orang ini nggak ngutilan ya. Minimal gitu. Satu dulu, itu yang Anda pahami. Cari dulu orang yang oke, cari dulu orang yang sip, yang bisa Anda beri kepercayaan. Oke? Nah, pertama Anda delegasikan dulu untuk dia memberikan otorisasi by token. Jadi dia yang buat tokennya, Anda yang meng-approve ya. Berikutnya, kalau misalnya Anda sudah semakin besar, kasih dia kepercayaan kepalanya. Jadi dia yang buat, yang otorisasi misalnya kepalanya. Jadi dalam SOP, kalau Anda memberikan kontrol, memberikan kepercayaan pada orang, harus dikontrol oleh 2 orang minimal. Jadi kalau yang membuat misalnya kepala misalnya departemen finance gitu ya, yang boleh meng-approve adalah kepala finance-nya, atau yang membuat adalah departemen finance, yang boleh meng-approve adalah manajernya. Dan ini tidak boleh dua-duanya buat dan approve. Buat dan approve. Ya, jadi satunya buat, satunya approve. Tidak boleh buat dan approve salah satu, tidak boleh. Ini juga bisa menjadi salah satu masalah. Ya, kurang lebih seperti itu guys. Semoga cukup jelas buat teman-teman. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di like, ya, dan di share dan di subscribe. Ya, supaya bisa dapat update video terus terkait dengan kondisi terkini terkait dengan perpajakan, bisnis dan kawan-kawan. Dan yang belum paham silahkan komentar di bawah ataupun DM saya di Instagram. Ya, sekali lagi semoga selalu sehat, semangat, banyak rezeki, diberkatin dan happy untuk teman-teman semuanya ya. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.